Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wa na'ususu anil arwahi mu'allifi hadhil kutub al-makruha fi hadzal mahad asy-syarif anil mahad darul hikam biniyatil qabul tamami kulli sulana li kulli mahmul ila hadrati rasul al-fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan mengkaji kitab Syarah Hikam, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah baca sebagian penjelasan dari hikmah yang keenam, yaitu la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fi du'a mujiban liya'sika bahwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi turid la fil waqtil ladzi wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Sekarang insyaallah penjelasan bagian yang kedua. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa tentang al-matlub yang diminta oleh kita ketika kita berdoa memohon kepada Allah sesuatu. Doa kita pasti dikabul dan diijabah oleh Allah. Cuma lagi dan lagi Allah yang menentukan bagaimana caranya, kapan dan seterusnya doa kita akan Allah kabul. Nah, kemarin kita sudah bicarakan tentang al-matlub, sesuatu yang kita minta. Ketika kita minta sesuatu kepada Allah, itu kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama, Allah berikan al-matlub, apa yang kita minta. Misalkan kita minta kaya, langsung dikasih kaya. Kita minta rumah, Allah permudah punya rumah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi Allah ganti dengan yang lain. Artinya Allah tidak berikan al-matlub. Kenapa? Karena bisa jadi yang lain tadi sebagai ganti dari al-matlub, sebagai ganti dari yang kita minta, itu insya Allah lebih baik. Misalkan seseorang berdoa untuk kaya setiap hari dan seterusnya, sambil dia juga berusaha semaksimal mungkin, tetapi dalam pandangan Allah bahwa kaya tidak baik untuk orang tadi, sehingga yang terbaik baginya adalah ayurzaqa kafafa, dia diberikan rezeki secara cukup, sehingga Allah tidak berikan pada dia kekayaan, tetapi Allah berikan rezeki yang cukup ala qadril hajat, dan itu lebih baik buat dia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang waktu qabul, waktu dikabulkannya doa. Ketika kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu, itu juga kemungkinannya bisa dua. Kemungkinan pertama, langsung Allah kasih. Kita minta hari ini, Allah kasih hari ini. Kita minta detik ini, Allah kasih detik ini. Tetapi kemungkinan yang kedua bisa saja, yaitu Allah berikan dan Allah kasih besok, atau bisa Allah berikan seminggu yang akan datang, atau Allah berikan 1 tahun akan datang, atau Allah berikan 10 tahun akan datang, atau Allah berikan 20 tahun yang akan datang. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seseorang nanti yang modelnya begini. Dia ketika di dunia banyak sekali doa-doanya yang menurut dia tidak dikabul oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah. Ya, artinya sebagian ada yang dikabulkan, tetapi lebih banyak enggak dikabulkan. Dalam pandangan dia, apa yang diminta Allah enggak kasih, Allah tidak berikan. Tapi nanti begitu di akhirat ketika pelaksanaan
muhasabah, perhitungan amal. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada orang tadi, "Wahai fulan, silakan kamu lihat. Itu balasan kamu, itu amal kamu banyak banget." Kemudian fulan tadi membuka lembaran amalnya. Begitu dia buka, subhanallah, masya Allah. Kalau secara bahasa, dia buka panjangnya dari sini ke Bandung, dari Ciputat Timur ke Bandung ya. Dilihat itu seluruhnya amalan-amalan dia, balasan dari amalannya. Kemudian orang tadi berkata dalam bahasa kita, "Ya Allah, jangan meledek saya. Ya Allah, jangan bercanda dengan saya." Kenapa? Karena amalan saya dulu ketika di dunia cuma sedikit. Paling amalan-amalan wajib, ya sedikit amalan sunnah dan seterusnya. Amalan saya nggak banyak seperti ini. Ini bukan amalan saya. Keliru kali ya Allah. Allah berfirman, betul itu amalan kamu. Silakan kamu ambil, itu hak kamu. Orang tadi berkata lagi, ya Allah bukan kali, mungkin ada kekeliruan. Allah berfirman, nggak akan ada kekeliruan di hari kiamat. Semuanya akan tepat pada waktunya, sesuai diletakkan pada tempatnya, dan hari kiamat pengadilan yang seadil-adilnya. Kata orang tadi yang benar, saya belum percaya. Akhirnya Allah berkata pada orang tadi, wahai fulan, ente ingat gak dulu ketika di dunia banyak sekali doa-doa, setiap ente doa, banyak sekali permohonan ente yang menurut ente tidak dikabulkan. Ente sering minta, menurut ente kok tidak dikasih, tapi ente minta terus, doa terus, ibadah terus. Iya ya Allah. Nah, itulah doa-doa kamu, itulah permohonan kamu, itulah yang kamu minta. Nah, sekarang diberikannya di akhirat, bukan di dunia. Akhirnya orang tadi ingat dan dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak doa-doanya justru dikabulkan di akhirat. Permohonannya dikasih oleh Allah di akhirat. Akhirnya dengan penuh surprise dan seterusnya, dengan rasa berbunga-bunga dan bahasa bahagia, dia bilang, ya Allah, seandainya ketika di dunia seluruh doa saya engkau enggak kabulkan, tetapi engkau berikan di akhirat, seandainya. Artinya lagi dan lagi bahwa di dalam Allah mengabulkan doa seseorang dari segi waktu itu terserah Allah. Jadi Allah yang atur waktunya, bukan kita, bukan manusia. Kalau kita yang ngatur sih pasti semuanya pengen minta sesuatu hari ini dan dikasih hari ini gitu. Dan itu jadi kacau semua. Coba bayangin, si A minta sesuatu hari ini, detik ini kasih. Si B minta detik ini hari ini kasih. Si C minta mobil 7 hari ini dikasih. Kalau seandainya dikasih sesuai waktu yang kita tetapkan, ini kehidupan akan kacau. Lalu di mana kekuasaan Allah? Justru Allah Maha Kuasa, Allah yang menentukan segalanya, sehingga dari segi waktu juga Allah yang menetapkan kapan doa tadi dikabulkan. Kita baca penjelasannya. Walama ana khairal hadis kitabullah, khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khairal umur awsatuha, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa kadzalika dhamina lakal ijabata fil waqti alladhi yurid. Seperti itu juga sebagaimana Allah telah menjamin dan akan mengabulkan doa kamu dari segi al-matlub, objek yang diminta. Dhamina lakal ijabata, Allah juga menjamin akan mengabulkan doa kamu, memberikan permintaan kamu fil waqti alladhi yurid, pada waktu yang Allah kehendaki. Jadi timingnya ya terserah Allah, Allah yang atur, bukan kita, bukan. La fil waqti alladhi turid, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Fakun musawiyas sabri, maka jadilah kamu seperti Nabi Musa dalam kesabaran. Sudah Nabi Musa berdoa sama Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan dan ditunjukkan keadilan Allah terhadap Fir'aun dan bala tentaranya.
Jadilah kamu seperti Nabi Musa dalam kesabaran. Nanti kita akan tahu dari segi apa sabarnya. Ya. Fa inna sabra wa adama lisijal aula bil abid. Karena sesungguhnya sabar, ya sabar menunggu pemberian Allah, terus kita ibadah dan mohon nama Allah dan tidak tergesa-gesa, aula itu lebih utama bil abid terhadap hamba-hamba Allah. Artinya akhlak yang baik seorang hamba adalah ya dia lebih bagus bersabar dan tidak terburu-buru agar doanya diterima. Ala tara anna Musa kana yadu ala fir'auna wa qaumi wa Harunu yu'amminu ala qawlihi Rabbana tumis ala amwalihim ila akhiri ma qasallahu fi kitabil maknun. Ala tara, tidakkah kamu perhatikan anna Musa, bahwasanya Musa kana yad'u. Kalau kita belajar nahu itu karena menunjukkan sesuatu yang dilakukan dan merupakan sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Kana yad'u ala fir'auna wa qaumi. Nabi Musa mendoakan atas Fir'aun dan kaumnya, kaum Fir'aun. Kata da'a dalam bahasa Arab tergantung dia diikuti oleh apa. Kalau da'a diikuti li gitu ya. Katakanlah yang ulahu berarti mendoakan yang baik-baik. Tapi kalau da'a yad'u diikuti ala, da'a atau yad'u alaih itu menunjukkan doa yang jelek. Artinya doa yang sifatnya ya musibah dan seterusnya. Nabi Musa selalu mendoakan atas Fir'aun. Artinya kalau bahasa kitanya itu dulu nyumpain gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa nyumpain ya kayaknya keterlaluan amat masa nyumpain. Pondoknya mendoakan atas Fir'aun. Nabi Musa berdoa agar Allah menunjukkan kekuasaan kepada Fir'aun, karena Fir'aun dan kaum yang bandel gitu ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya tetap saja tidak mau beriman, bahkan malah melawan, menantang dan ingin membinasakan Nabi Musa. Wa Harun yu'aminu ala qawli. Sementara Nabi Harun mengaminkan. Jadi Nabi Musa doa, Nabi Harun mengaminkan gitu. Ala qawlihi, atas ucapannya, ucapan Nabi Musa yang dihikayatkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Yunus. Nabi Musa bilang, Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah ya Tuhan kami, tumis ala amwalihim. Rubahlah, gantilah, hapuslah harta-harta mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, kerajaannya. Artinya Nabi Musa berdoa agar mereka Allah kasih pelajaran, mudah-mudahan dengan itu mereka sadar ya. Sehingga harta-harta mereka betul Allah rubah. Dan itu disebutkan dalam berbagai kitab tafsir. Di antaranya adalah Allah merubah cairan, maksud air di kalangan mereka, di rumah-rumah mereka itu berubah menjadi darah. Kemudian tanaman-tanaman mereka juga menjadi batu. Bahkan suka gula-gula pasir itu menjadi batu-batu kerikil dan seterusnya. Tetapi setiap kali Allah tunjukkan kekuasaan Allah kepada Fir'aun, bahkan Allah kirim juga ad-dhafadi, kata-kata kodok yang banyak yang menyerbu kerajaan Fir'aun. Tetapi setiap kali Allah kirim pelajaran dari Allah agar Fir'aun sadar, tetapi lagi dan lagi Fir'aun itu menganggap bahwa itu adalah sihir dari Nabi Musa. Sehingga sesudah mereka kewalahan menghadapi ad-dhafadi, kata-kata dan seterusnya, mereka akhirnya minta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa sama Tuhannya agar kata-kata tadi dan benda-benda apapun yang menyerang mereka agar dihilangkan. Dan Firaun berjanji bahwa ketika Nabi Musa dengan berdoa kepada Tuhannya, lalu Tuhannya menghilangkan kata-kata tadi, belalang segala macam itu ya, merubah segala harta benda mereka kepada zat dan sifat yang asli. Ya, air menjadi air kembali, gula pasir menjadi gula pasir kembali dan seterusnya. Tanaman menjadi tanaman kembali. Setiap kali itu Fir'aun berjanji akan beriman kepada Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi Musa doa sama Allah agar Allah menghilangkan kata yang beribu-ribu menyerbu kerajaan Fir'aun dan seterusnya,
menghilangkan belalang segala macam darah, begitu dihilangkan dan dikembalikan seperti semula lagi dan lagi. Fir'aun ingkar janji dan dia tetap ingkar kepada Nabi Musa dan tidak beriman pada Allah. Ila akhir ma qasalla fi kitabil maknun, sampai akhir apa-apa yang Allah ceritakan fi kitabil maknun, dalam kitab Allah al-maknun, yaitu Al-Qur'an. Wa ba'da arba'ina sanatan hasalal mad'u bih. Nah, jarak antara Nabi Musa berdoa, di mana Nabi Musa berdoa agar Allah tunjukkan kekuasaan Allah kepada Fir'aun, karena saatnya sudah tiba dan ya sudah tidak ada harapan lagi. Itu jaraknya Allah berikan apa yang diminta oleh Nabi Musa dari segi waktu 40 tahun. Jadi bayangin, Nabi Musa dikabul doanya oleh Allah sesudah 40 tahun. Makanya wajar dari pensyarah bilang fakun Musa wiya sabri, jadilah kamu seperti Nabi Musa dari segi kesabaran. Waqala, dan Allah berfirman. Nah, ini ayat yang menyatakan bahwa doa Nabi Musa dikabul sesudah 40 tahun. Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Qad ujibat, sungguh telah dikabulkan da'watukuma, doa kalian berdua, doa kamu berdua, yaitu Nabi Musa dan Harun. Kalau dibaca idgham berarti qad ujibat da'watukuma fastaqima, lalu kalian berdua tetaplah istiqomah. Istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam perintahku dan seterusnya. Wala tattabi'anni, dan janganlah kalian berdua benar-benar mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalan orang-orang yang tidak paham dan tidak mengetahui. Surah Yunus ya, ayat 89. Wa fil hadisi, dan diriwayatkan dalam hadis, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-mulihin, orang-orang yang terus-menerus tidak henti-hentinya berdoa sama Allah, terus minta. Semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah semakin senang. Semakin merengek kita kepada Allah, Allah semakin senang. Sebaliknya, semakin kita malas minta sama Allah, yang landasannya katakanlah karena tidak butuh sama Allah dan sombong gitu ya, seolah-olah kita mampu menghadapi seluruh problematika kehidupan dengan diri kita sendiri, sehingga kita tidak meminta sama Allah, Allah marah ya. Allah yaghdab in tarakta su'ala, Allah akan marah jika kamu meninggalkan dan tidak meminta kepada Allah. Kembali ke hadis ini, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang terus-menerus berulang-ulang dalam doa. Wa waradan, telah datang juga, annal abda salihah idza da Allah taala, bahwasanya seorang hamba yang saleh. Ini alif lamnya lil jenis ini dia, bukan alif lam lil ahdi. Pokoknya hamba Allah yang saleh yang mana aja dah, mencakup 1, 2, 3 laki perempuan dan seterusnya. Idza da Allah taala, apabila dia berdoa kepada Allah taala, qala Jibril, malaikat Jibril dengar, malaikat Jibril lalu bilang, ya Rabbi, wahai Tuhanku, abduka fulan, hamba engkau si fulan, ikdi hajatah, mohon kabulkan kebutuhannya ya Allah, kabulkan doanya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, da'u abdi, biarkan oleh kalian hambaku ini, biarin dia berdoa, biarin dia memohon kepadaku. Fa ini uhibbu an asma sauta, karena sesungguhnya aku senang mendengar suaranya. Artinya karena ada yang model Allah senang dengar suara dia, walaupun dia berdoa tuh hamba tadi terus menerus, Allah belum kabulkan doanya. Artinya dari segi waktu ya, kalau dari segi janji Allah pasti Allah kabulkan doanya. Allah bilang biarin dah dia doa terus, Anda dengar dan Anda senang dengar suaranya. Nanti kalau doanya dikabulkan, artinya waktunya dipercepat, dikasih apa yang dia minta, bisa jadi dia berhenti berdoa gitu. Ya modelnya bisa jadi kita ya, kita minta sama Allah nih sungguh-sungguh berbulan-bulan, akhirnya dikasih, begitu dikasih doanya berhenti. Dan itu ada yang bilang bisa jadi Allah nggak senang,
dengar suara kita bisa jadi ya. Sehingga buru-buru dikasih dah biar dia udah berhenti doa gitu. Tapi yang pasti memang ada yang modelnya kayak gini nih dia. Faqum ayyuhal murid bima amarakallahu bimina doa. Maka laksanakan oleh kamu wahai murid, yaitu berdoa kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Karena doa itu diperintahkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Kata ud'u dia fi'il amr, dan fi'il amr artinya perintah. Wasallim lahu muradah, dan serahkan kepada Allah muradahu, ya kehendak Allah, dan serahkan pada kehendak Allah. Farubbama ajabaka waddakhara laka badala matlubika ma tanalu bihi al-husna wa ziyadata. Farubbama ajabaka, maka bisa jadi Allah menjawab kamu, artinya mengabulkan doa kamu. Waddakhara laka, dan Allah simpan bagi kamu, siapkan untuk kamu badala matlubika, ganti dari matlubika permohonan kamu. Artinya al-matlub zat yang diminta nggak dikasih, tapi diganti dengan yang lain. Yang lain itu dimana lebih baik buat kamu. Katakanlah dihapuskan dosanya, dikasih pahala yang banyak, dikasih kesehatan, dikasih keberkahan. Waddakhara laka badala matlubika, dan Allah menyimpan untuk kamu badala matlubika, sebagai ganti dari permohonan kamu. Apa yang Allah simpan? Matana bil husna wa ziyadah, sesuatu katakanlah dihapus dosanya, diberikan pahala yang banyak, atau ridho Allah. Tanalu bihi, yang dengannya, dengan ridho Allah tadi, yang dengan dihapuskan dosa kamu, dengan diberikan pahala yang banyak buat kamu, kamu bisa meraih al-husna wa ziyadah, surga dan bonus. Ulama banyak mengartikan ziyadah di sini diartikan ru'yatullah al-bari jalla jalaluh fil jannah, melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Razaqanallahu wa iyyakum an-nazar ila wajhil karim. Terima kasih pada seluruh jamaah yang bisa disampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali nanti pada hikmah yang ke-7, yaitu la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zaman li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.